Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dan ibadah kita pada pagi hari ini di Reformed Evangelical Church of Indonesia. Puji Tuhan kita semua masih dapat bangun kembali dalam kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan berikan. Puji Tuhan juga untuk berkat teknologi sehingga kita dapat beribadah bersama-sama dengan aman di rumah kita masing-masing. Dan puji Tuhan karena Yesus Kristus yang memberikan pengharapan dalam hidup kita, sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun, kita tetap memiliki pengharapan. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan untuk beberapa hari ke depan dan untuk beberapa bulan ke depan cuaca akan semakin hangat, dan biarlah itu menjadi sebuah gambaran dari hati anak-anak Tuhan yang semakin membara karena sukacita, pengharapan, dan iman bersama dengan Tuhan, meskipun dalam situasi tidak menentu di sekitar kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersatu dengan doa bersama dengan saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur padamu pada pagi hari ini, kami dapat beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Kepada Tuhan yang muliakan namamu. Kami bersyukur padamu untuk berkat teknologi dan fasilitas yang ada. Kami bersyukur padamu untuk kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan bernyanyi bagimu sekali lagi pada minggu ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh berkenan atas pujian dan penyembahan kami yang sederhana ini. Biarlah Engkau boleh berkenan untuk berdaulat atas hidup kami melalui firman-Mu yang tersampaikan. Biarlah firman-Mu kami terima dalam hati kami ya Tuhan, dan setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi-Mu. Kau kiranya menyertai setiap umat-Mu yang memanggil Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di muka bumi ini, agar kami boleh bersatu dalam hati, diikat dalam damai sejahtera untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan dimanapun kami berada. Dan Tuhan kiranya nama-Mu dimuliakan di permukaan bumi. Kami siap memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah minggu kemarin adalah The Fear of Death. Tentunya sebuah tema yang relevan bagi banyak di antara kita, terutama karena kita menghadapi situasi di sekeliling kita dan mudah bagi kita untuk merasa takut akan kematian. Namun uniknya menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, adalah kita diberikan suatu pengharapan. Dan pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang hidup. Seperti firman Tuhan yang akan saya baca berikut ini, dari 1 Petrus 1 ayat 3-5, biarlah firman Tuhan ini memberikan pengharapan dan sukacita dan iman yang kuat akan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan ini berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita angkat pujian pertama kita, Living Hope. I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. Is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? God of ages stepped down from glory to where my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven.
The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Oh, hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Saya harap jemaat sekalian dalam keadaan baik, sehat pada pagi hari ini, dan kita tetap dikuatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan biarlah sungguh-sungguh menyegarkan jiwa kita, karena Dia gembala kita yang baik, yang memelihara kita dalam setiap situasi apapun. Mari kita siapkan hati sama-sama untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Raja Lee, seorang rekan hamba Tuhan yang kita sudah kenal baik, dan beliau akan berkhotbah pada pagi hari ini di tengah-tengah jemaat Reci. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, jemaat saya kasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama yang ditulis oleh Daud, Mazmur pasal yang ke-23. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita melihat Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur yang ditulis oleh Daud. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang memimpin hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang terus menopang hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami akan kembali merenungkan firman. Kami memohon Engkau meneduhkan hati kami semua, dan sekali lagi membukakan kepada kami kemuliaan-Mu melalui kebenaran firman. Pimpin pakai hamba-Mu sekali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman. Persiapkan hati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan juga seluruh jemaat-Mu yang hari ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Pemazmur memberikan satu pernyataan yang begitu agung. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalamu dan gembalaku, dan kita takkan kekurangan apapun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menarik sekali, Daud menyatakan pernyataan ini dengan memberikan nama pribadi Tuhan yang diberikan kepada Musa di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-15. Kita perlu mengenal Tuhan dan mengenal diri kita di hadapannya. Dan pemazmur mengajak kita untuk memandang kepada Tuhan, melihat Tuhan melalui jati dirinya yang Dia nyatakan melalui nama pribadinya. Sekarang kita akan melihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Perhatikan nama Tuhan di dalam Keluaran pasal ketiga ke-15 ini adalah sama dengan Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Nama yang menyatakan pribadi Allah sendiri. Nama yang menyatakan karakter Allah sendiri. Nama yang menyatakan atribut daripada Tuhan Allah sendiri. Dan nama ini memiliki satu pengertian bahwa pribadi Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pribadi Allah adalah pribadi yang kekal, yang dalam dirinya tidak ada perubahan, yang kasihnya adalah kasih yang kekal, dan setiap perkataannya, setiap janjinya akan Dia genapi oleh dirinya sendiri. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nama Tuhan di sini secara literal adalah I am who I am, atau I am. Dan nama ini juga menyatakan pribadi Allah yang self-sufficient, pribadi Allah yang cukup pada dirinya sendiri, yang tidak memerlukan sesuatu ataupun orang lain untuk memenuhi apa yang Dia butuhkan. Tuhan tidak kekurangan apapun. Bahkan Tuhan adalah Tuhan yang merupakan sumber segala yang baik, sumber bijaksana, sumber berkat, sumber semua hal yang kita perlukan untuk hidup kita, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kita mengikut Tuhan, untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemazmur mengajak kita untuk melihat, memandang kepada Tuhan melalui nama yang Dia nyatakan kepadamu dan kepada saya di dalam Mazmur pasal yang ke-23 pada hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita.
Dan kita perlu memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai pribadi yang mengasihimu dan mengasihi saya di dalam hidup kita pada waktu kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Bukan saja demikian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pemazmur dalam hal ini kemudian melanjutkan. Dia menggabungkan nama Tuhan dengan satu profesi di dalam perjanjian lama yang kita kenal sebagai gembala. Menarik sekali, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagai seorang gembala, gembala mempunyai tugas untuk bisa menyediakan dirinya 24 jam untuk bisa terus-menerus bersama-sama dengan domba yang digembalakannya. Dan juga tugas seorang gembala adalah caring, menjaga domba-dombanya yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dan domba adalah binatang yang tidak berdaya dan memerlukan pertolongan gembala di dalam segala situasi dan kondisi yang dia akan lalui sebagai domba. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini pemazmur sekarang menyatakan kepadamu dan kepada saya, Jehovah, Yahweh, Tuhan Allah semesta alam, menyatakan dirinya adalah gembala bagimu dan bagi saya. Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, sumber segala hal yang baik. Sekarang dia menyatakan dirinya adalah gembala bagi umatnya, bagimu dan bagi saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau kita terus membaca Alkitab kita akan menemukan lagi satu kebenaran yang begitu agung yang Tuhan bukakan kepada kita di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa dialah gembala yang baik itu. Akulah dia sang gembala yang baik itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat dari Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan melihat sama-sama Yohanes pasal yang ke-10 akan kebenaran yang begitu indah ini. Dari Yohanes pasal yang ke-10 di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bandingkan lagi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Lalu kita lihat lagi di dalam ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-16. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah gembala yang baik, gembalamu dan gembalaku. Dan kita adalah kawanan domba milik Dia yang mengenal Kristus, yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang begitu mengagumkan dan begitu agung, kalimat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menelusuri kalimat demi kalimat di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mari kita menemukan keteguhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, pada waktu kita melewati hari-hari kita berjalan bersama dengan Sang Gembala yang baik, yang berjalan di depan kita, yang beserta dengan kita, yang sedang menggembalakan kita dari sekarang sampai pada kesudahannya. Di dalam ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemazmur memberitahu kepadamu dan kepada saya, kita tidak kekurangan rest. Tuhan memberikan rest yang sejati bagimu dan bagi saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai domba milik Tuhan, kita memerlukan istirahat secara fisik dan juga istirahat secara rohani kita. Kalau kita membandingkan domba itu adalah binatang yang sangat sensitif, saudara. Domba memerlukan rest yang cukup, bahkan dia tidak bisa istirahat kalau situasi dan kondisi sekeliling dia itu tidak memungkinkan dia untuk rest. Kalau ada kotoran, kalau ada bahaya di sekeliling yang dia bisa rasakan, dia tidak akan rest dan tidak bisa rest. Itu sebab saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemazmur pada waktu menuliskan kalimat ini, dia mau kita datang kepada Sang Gembala yang baik. Karena rest yang sejati itu bukan berdasarkan situasi dan kondisi kita. Tapi rest yang sejati itu adalah diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita, di dalam batin kita. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan rest itu. Hanya Tuhan yang bisa meneduhkan hati kita. Hanya Tuhan yang bisa menenteramkan hati kita. Karena Dia Tuhan. Itu sebab Yesus mengatakan kalimat yang sampai hari ini sangat menggugah hati saya. Come to me. Mari datanglah kepadaku. Hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan rest kepadamu. Aku akan memberikan istirahat kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan rest yang sejati kepadamu dan kepada saya. Tidak ada orang ataupun pribadi yang lain di dalam dunia ini yang sanggup memberikan rest yang sejati. Dan bukan saja rest yang sejati, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan peace yang bukan dari dunia,
damai sejahtera yang bukan dari dunia. Saya mau mengajak kita untuk melihat akan Yohanes pasal yang ke-14. Dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 di dalam ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Saya percaya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, masa-masa sekarang ini kita akan banyak mengalami kegelisahan dan juga kegentaran di dalam hati kita. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan kalimat yang begitu dahsyat. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, pada waktu engkau datang kepada Dia dengan rendah hati dan memohonkan damai sejahtera kepada Dia, Tuhan yang adalah gembala yang baik, daripadanya lah engkau akan mengalami Tuhan dan damai sejahtera Tuhan yang sejati. Baru-baru ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan seorang ibu yang sudah senior dan usianya tahun ini 86 tahun. Ibu ini adalah keluarga dari jemaatnya Pak Pendeta Niko. Dan keluarganya ingin mama mereka ini dibaptiskan. Dan saya datang ke rumahnya bersama istri saya, lalu kita berbicara dan saya bertanya kepada ibu ini apa yang dia rasakan, apa yang dia alami di dalam usia dia yang senior ini. Secara fisik sehat, secara rapor baik, darah, kolesterol semua baik. Hanya pendengaran yang sedikit berkurang di dalam usia dia yang umur 86 tahun ini. Lalu dia mengatakan satu kalimat, saya sering susah tidur. Terkadang saya merasa takut, saya gelisah. Lalu di dalam pembicaraan itu saya menyampaikan berita Injil kepada ibu. Dan pada waktu dia mendengarkan dengan teliti, lalu kemudian saya menantang dia untuk dengan satu kesungguhan hati menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengatakan dia bersedia, dia mau, dan hari itu saya membaptiskan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bulan depan dan beberapa waktu kemudian istri saya sempat ketemu dia dan menyaksikan bahwa ibu ini secara paras wajah jauh lebih baik dibandingkan dengan pertama kali saya bertemu dengan dia. Puji Tuhan, wajah yang segar, lalu kemudian secara postur tubuh juga lebih baik, lebih berisi dibandingkan dengan dulu. Dan puji Tuhan, dia penuh sukacita berbicara dan berkata-kata dengan begitu sukacitanya pada waktu istri saya ketemu dengan dia. Saudara saya kasih dalam Tuhan, ada rest yang sejati yang bukan dari dunia.
ada rest yang sejati yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Ada rest yang sejati yang supranatural yang Tuhan berikan kepadamu. Itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu mengingat akan janji Tuhan di dalam kebenaran firman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat lagi janji Tuhan di dalam ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. He restores my soul. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, restorasi yang sejati hanya dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang akan menyembuhkan segala luka yang ada di dalam hatimu dan hati saya. Salah satu pribadi yang kita bisa lihat perubahan yang ajaib yang terjadi pada dirinya pada waktu dia direstorasi oleh Tuhan adalah murid Tuhan Yesus, Rasul Petrus. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dia bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal Tuhan. Aku tidak kenal dia. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus Kristus mendoakan Petrus agar imannya tidak gugur, dan pada waktu Tuhan Yesus memulihkan Petrus, menyembuhkan dia, kita melihat bagaimana Petrus kemudian dipulihkan posisi, dibangunkan dari keterpurukannya, dan Tuhan memberikan satu pelayanan yang begitu indah bagi Petrus untuk dia kerjakan sampai pada kesudahannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kaki kita. Setelah dia merestorasi kita, setelah dia memulihkan kita, dia mempersiapkan jalan yang rata, dia mempersiapkan jalan yang akan kita lalui bersama dengan dia. Dan dia adalah pribadi yang akan menuntun engkau dan saya di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan akan membawa engkau kembali ke jalan yang benar jikalau engkau melenceng dari jalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang akan menolong engkau untuk membawa engkau kembali pada waktu engkau sudah jauh dari jalannya Tuhan. Hari ini, bolehkah saya bertanya kepadamu, adakah engkau melenceng dari jalan Tuhan? Adakah engkau jauh dari Tuhan karena ada debu-debu dosa yang tidak engkau minta Tuhan bersihkan di dalam hati? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lensa mata hati kita itu harus dibersihkan dari debu-debu dosa yang menempel di lensa hati kita.
Jangan biarkan ada debu-debu dosa yang menempel di lensa hati kita. Kita perlu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita perlu dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita. Maukah engkau dengan sungguh datang kepada Tuhan? Jangan sembunyikan dosa, melainkan kau berkata kepada Tuhan, Tuhan di sini sebagai domba-Mu, aku salah Tuhan. Aku melanggar kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku ingin Engkau menuntun aku kembali di jalan-Mu. Aku rindu melihat jalan-Mu yang terang itu. Dan aku ingin berjalan di jalan-Mu yang benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan saya demikian. Tuhan adalah Tuhan yang akan menopang engkau pada waktu engkau berjalan di jalan yang disediakan oleh, di jalan yang benar. Saya mau mengajak kita untuk melihat Mazmur pasal yang ke-17. Di dalam ayat yang ke-5, langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Uphold my steps in your paths, that my footsteps may not slip. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang menuntun kita di jalannya yang benar oleh karena namanya. Dan bukan saja demikian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang melindungi dan menyertai kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu perlindungan dari Tuhan. Kita perlu penyertaan dari Tuhan pada saat kita berjalan di dalam lembah kegelapan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam hidupmu dan hidup saya, Tuhan akan mengizinkan kita melewati lembah yang gelap. Ada ujian yang harus kita lalui. Ada pencobaan yang harus kita hadapi. Ada lembah kekelaman yang harus kita lewati bersama Tuhan. Baru-baru ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Maria istri saya harus melewati bukan satu ya, tapi 2 surgery sekaligus. Surgery di lengan untuk lipoma dia, dan juga surgery di bagian kakinya untuk tumor yang tidak ganas. Di dalam situasi yang seperti ini, saya sempat sangat hektik pada waktu itu karena memikirkan bagaimana harus mempersiapkan segala sesuatu, meninggalkan anak-anak di rumah, lalu kemudian harus stay di rumah sakit, dan juga pandemi yang seperti ini. Ada terlalu banyak aspek yang harus kita pikirkan bersama-sama. Tapi kita tidak bisa menunda surgery itu, dan harus dilakukan. Dan hal yang kita lakukan bersama-sama sebagai keluarga adalah saya mengajak anak-anak dan kita berdoa bersama, dan yang kita minta adalah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam situasi yang kita alami. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur 23 ini adalah satu mazmur yang Tuhan berikan kepadamu dan kepada saya untuk kita bisa mengalami Dia di dalam situasi yang real,
di dalam hidupmu dan hidup saya. Kita tidak berkuasa untuk mengatur segala sesuatu, kondisi, dan situasi di dalam hidup kita. Pada waktu situasi itu ada di hadapan kita, kita harus melewati. Kita harus challenge the situation. Dan the only source of strength, kekuatan yang sejati itu, bukan pada fisik kita, tapi kekuatan yang sejati itu adalah topangan Tuhan yang begitu nyata yang kita bisa rasakan. You can feel. Engkau bisa merasakan Tuhan itu sedang menopang engkau, memegang engkau, menuntun tanganmu dan melindungi engkau di dalam perjalananmu melewati lembah kekelaman. Saya berdoa pada saat engkau melewati lembah kekelaman, engkau tidak melihat bayang-bayang yang kelam yang ada di sekeliling kamu saja. Bayang-bayang kelam itu ada, kita lihat secara real. Tetapi jangan lupa, ada Tuhan yang melindungi engkau, yang menyertai engkau, yang berjalan bersamamu dengan tongkatnya dan gadanya untuk melindungi engkau. Karena engkau adalah domba milik Dia. Yesus Kristus mati bagimu. Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga bagimu. Dia sang gembala yang baik, yang kepadanya engkau harus datang pada saat engkau melewati lembah kekelaman itu. Karena janjinya adalah, engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita adalah kawanan domba milik Tuhan yang dikasihi. Dia mengenal engkau secara pribadi dan dia tahu dia ada untukmu saat engkau, saat saya, saat gereja harus melewati lembah kekelaman. Mari kita lihat di dalam janji Tuhan yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Seorang gembala memastikan domba-domba milik dia tidak akan kekurangan makanan. Seorang gembala yang baik akan memastikan domba-domba gembalaannya itu aman di dalam perlindungan. Dan di dalam bagian ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minyak dan anggur adalah satu gambaran di dalam Alkitab yang menyatakan sukacita, yang menyatakan kegembiraan. Minyak itu sering dikaitkan dengan kekeringan yang terjadi akibat sinar matahari yang menimpa akan kulit kita. Lalu minyak dipakai untuk dioleskan di kulit yang kering akibat sinar matahari. Dan anggur adalah untuk melegakan tenggorokan yang kering. Dan bagian ini adalah satu janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan membawa kita, menuntun kita di dalam naungannya yang penuh kasih untuk satu kondisi dan satu keadaan kita menikmati sukacita yang sejati yang sudah dipersiapkan oleh Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada masa-masa yang sulit di dalam hidupmu dan hidup saya yang saya percaya kita pernah mengalaminya bersama-sama. Sebagai gereja Tuhan, saya percaya kita banyak mengalami suka maupun duka bersama-sama.
Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, meskipun situasi sulit, tapi Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, di mana Dia memberikan sukacitanya kepadamu dan kepada saya. Jangan menyerah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada waktu kita berada di dalam lembah yang kelam, jangan berhenti, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan berhenti, terus berjalan. Karena lembah yang kelam itu adalah satu bagian dari perjalanan yang kita tempuh bersama dengan Sang Gembala yang berjalan di depan kita. Ketahuilah dan yakinlah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah ingkar janjinya, dan Dialah yang akan memberikan sukacita yang limpah bagimu dan bagi saya. Dan kita akan menikmati itu, baik itu di dalam kondisi yang sulit maupun dalam kondisi di dalam kelegaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam bagian terakhir dari Mazmur pasal yang ke-23, Tuhan menyatakan kepada kita, Dia mempersiapkan rumah yang kekal bagimu dan bagi saya. Perjalanan akan berakhir, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita hanyalah musafir yang sedang berjalan di dalam dunia ini yang sementara ini untuk menuju ke rumah Bapa yang kekal. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. And I will dwell in the house of the Lord forever. Tuhan memberikan janjinya sukacita yang melimpah. Tuhan memberikan janjinya bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau dan saya di dalam perjalanan kita sebagai seorang musafir. Dan pencapaian kita yang terakhir itu adalah diam dalam rumah Tuhan di dalam kekekalan. Di masa-masa pandemi ini, ada banyak saudara-saudara kita yang kita kenal mendahului kita. Waktu mereka sudah sampai, saudara. Tetapi ada satu hal yang penting yang harus kita ketahui adalah mereka bersama dengan Tuhan sekarang. Mereka tidak lagi mengalami semua penderitaan yang harus mereka lalui jikalau mereka berada di satu kondisi sakit penyakit. Sekarang mereka berada bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan satu pengertian kepada kita. Dia sendiri yang mempersiapkan mansion, rumah bagimu dan bagi saya, sebagai domba milik Dia yang akan kembali kepada. Mari kita lihat di Yohanes pasal yang ke-14, di dalam ayat kedua dan ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you,
I will come again and receive you to myself. And where I am, there you may be also. Tujuan yang terakhir di dalam hidupmu dan hidup saya adalah bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, di tempat yang sudah Dia sediakan bagimu dan bagi saya. Dimension yang Tuhan sediakan bagimu dan bagi saya. Kematian tidak menjadi satu hal yang menakutkan bagi kita. Tapi justru kematian adalah satu tahapan di mana kita memasuki satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan mengasihi saya. Saya rindu dan saya berdoa kita semua mengalami Tuhan, experiencing God through His Word di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Satu Mazmur yang Tuhan sediakan bagimu dan bagi saya sepanjang hidup kita sampai kita bertemu kembali dengan Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dan untuk janjimu dan untuk dirimu yang selalu ada bagi kami yang adalah domba-domba milik. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan sendiri memateraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati sanubari dari setiap jemaat-Mu, setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, hadirat nyata di dalam hidup kami semua ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah gembala kami, takkan kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every change. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jemaat sekalian, mari kita akan terima berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Di akhir dari ibadah kita, biarlah Dia yang kita tinggikan dan kita muliakan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan dari Roh Kudus, dan kekuatan keselamatan dari Yesus Kristus boleh memelihara saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada. Damai sejahteranya, semua yang baik, semua yang agung, semua yang mulia, turun dari sorga, dilimpahkan kepada engkau dan saya. Bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah menjadi gembala kita yang agung. Dia menuntun dan memelihara hidup kita. Percayalah, apapun yang Dia kerjakan dan lakukan dalam hidupmu, senantiasa mendatangkan segala keindahan kebaikan, demi untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat 15 Agustus 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Raja Lili atas pelayanan firman Tuhan di ibadah kami pada pagi hari ini. Juga kepada semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pendalaman Alkitab. Mari kita bersama belajar dan membahas Alkitab setiap hari Senin jam 8 malam bersama hambanya Bapak Pendeta Effendi. Bulan ini kita akan membahas kitab 1 Samuel. Mari jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar bersama mendalami firman Tuhan. Prayer Meeting. Jemaat terkasih diajak bersama-sama untuk menyatukan hati, menaikkan pujian dan berdoa bersama
setiap hari Selasa pukul 8 malam melalui Zoom. Kiranya kita semua boleh bersama-sama ikut bagian dalam prayer meeting ini, agar kita bisa terus memiliki hubungan yang lebih erat dengan Tuhan melalui doa. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Dewi. Women Bible Study mengundang setiap para wanita untuk bergabung bersama membahas Alkitab dan buku dengan topik menarik. Sabtu ini, Women Bible Study akan menggali keindahan Mazmur 1, rahasia hidup bahagia. Berbahagialah wanita yang mencintai firman Tuhan. Ia akan kokoh berdiri meski menghadapi kesulitan. Ia akan mengerti apa arti kebahagiaan dalam kesulitan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Anita. Ibadah Reci Light Kids Church akan diadakan melalui Zoom pada hari ini pukul 11 siang. Kami mengundang semua anak-anak untuk bernyanyi bersama, disertai dengan pembagian kelas untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas yang telah disiapkan oleh para guru. Sydney Life Community dan Soul Shakers akan diadakan setiap minggunya pukul 11.30 siang. Kami mengajak semua para pemuda-pemudi untuk mengikuti Zoom meeting dengan tema yang menarik setiap minggunya. Siang ini akan dibahas mengenai Wisdom from the Book of Proverbs, The Power of Words, yang diambil dari kitab Amsal yang begitu indah dan banyak hal yang bisa dipelajari bersama dari kitab ini. Bagi generasi muda, mari jangan lewatkan kesempatan ini. Ibadah minggu depan tanggal 22 Agustus 2021 akan diadakan via YouTube streaming pada pukul 9.30 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Effendi dengan judul tema Seri Doa Bapa Kami yang Kedua, Kehendak Tuhan versus Kemauan Sendiri. Sanggupkah kemauan kita tunduk kepada kehendak Tuhan dalam setiap keputusan dalam masalah hidup kita? Mari kita ajak saudara, keluarga, teman kita untuk sama-sama memuji dan menyembah mendengarkan firman dalam ibadah live streaming Reci Sydney setiap minggunya. Mari kita dukung dan doakan untuk Cahaya Muda Indonesia yang ada di Depok, yang sudah memulai kelas training calon utusan Injil lintas budaya. Saat ini, mereka sedang membutuhkan support dana untuk pelatihan. Dan dengan situasi di Indonesia saat ini, beberapa gereja di Indonesia belum bisa mendukung mereka. Mari kita terus dukung dan doakan pelayanan misi ini. Sekian informasi untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi jemaat Reci sekalian. Sampai jumpa minggu depan.